Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita kembali dengan beberapa meme yang ternyata memiliki backstory yang mengejutkan. Kita jamin kalau episode ini benar-benar berasa naik roller coaster, jadi siapin makanan dan cemilan kalian. Kita masuk ke video pertama. Bersiaplah. Jika kita sedang membicarakan meme dengan backstory yang mengerikan, maka meme ini berada di kasta paling atas. Meme yang sebelumnya mungkin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kisah asli dari meme satu ini. Kita pas tahu kisah aslinya berasa benar-benar kayak naik roller coaster. Naik, turun, naik lagi. Semoga kalian bisa merasakannya juga ya. Oke, meme satu ini diberi nama Smash 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 atau Pukul Pukul Pukul. Meme ini viral pada tahun 2013-an. Meme ini sering dipakai dalam bentuk GIF atau video pendek ketika seseorang merasa sangat kesal, gemas, atau gregetan terhadap suatu benda atau situasi. Dan mereka ingin menghancurkannya sesuai dengan namanya, smash 3 kali. Contohnya kalau komputer kalian lagi nge-lag, nah bisa dipakai nih meme ini. Kurang lebih kayak gitulah konteksnya. Sementara itu, meme ini bisa viral di tahun 2013 berkat backstory yang ada di baliknya. Ini berdasarkan sebuah wawancara yang pria itu lakukan bersama Fox. Pada saat itu dia diwawancara karena telah menyelamatkan seorang wanita dari serangan orang asing. Dia memukul penyerang itu dengan bagian tumpul sebuah kapak sebanyak 3 kali hingga wanita itu selamat. Karena tindakannya ini, meme ini bukan hanya diberi nama Smash 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 tadi ya, tapi juga dikenal sebagai Kai the Hatchet Wielding Hitchhiker atau Kai si Hitchhiker yang mengayunkan kapak. Oke, dari namanya agak creepy ya, kok ada kapak-kapaknya segala. Tapi ingat, kapak itu kan tadi digunakan untuk menyelamatkan seorang wanita, jadi nggak ada creepy-creepynya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Oke, jadi pria yang ada dalam meme ini bernama Caleb Lawrence McGilvary atau yang lebih akrab disapa Kai. Dari sini kita panggil dia Kai aja ya. Nah, Kai ini sebenarnya lahir dan dibesarkan di Edmonton, Alberta, Kanada. Masa kecil dan remaja Kai ini tergolong cukup berat ya, karena setelah perceraian orang tuanya, dia sempat menghabiskan banyak waktu di berbagai institusi perawatan anak dan fasilitas kesehatan mental remaja karena masalah perilaku. Hubungannya dengan keluarga merenggang hingga akhirnya dia memilih untuk meninggalkan Kanada dan merantau ke Amerika Serikat. Nah, di sini saat di Amerika, Kai ini menikmati hidupnya tanpa beban. Dia adalah seorang tunawisma alias tidak memiliki tempat tinggal. Sehari-harinya ya dia numpang sama orang baik atau enggak ya taman. Ya pokoknya ya semacam itulah yang bisa dipakai buat istirahat. Untuk hidup sehari-hari, dia biasanya mengamen dari satu daerah ke daerah lain. Kalian tidak perlu mengasihani Kai karena dia hidupnya merasa bebas, tidak terikat pada apapun, hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Mungkin dia menjalani kehidupan lebih baik daripada kalian. Nah, untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lain, itu biasanya dia hitchhiking atau numpang sama orang. Dia akan menunggu di pinggir jalan, mengeluarkan jempolnya sebagai tanda untuk meminta tumpangan. Dan begitulah kehidupan sehari-hari dari Caleb alias Kai ini. Nah, hidupnya yang sudah menjadi rutinitas itu tiba-tiba berubah saat dia menumpang sebuah mobil yang diketahui dikendarai oleh seorang pria bernama McBride. Pada saat itu, McBride nampak seperti pria normal pada umumnya. Sepanjang perjalanan, mereka juga mengobrol, bertukar pengalaman, dan sebagainya. Hingga tiba pada suatu titik di mana McBride tiba-tiba seperti kehilangan akal sehatnya. Pas lagi ngobrol kayak gitu, tiba-tiba McBride ini tuh ngomong ke Kai kalau dia adalah Yesus. What? Kai tentu menganggap bahwa ini hanyalah sebuah candaan saja. Namun dari tatapan dan gesturnya, McBride terasa meyakinkan. McBride terus meyakinkan Kai bahwa dirinya memang Yesus. Di sini udah mulai canggung ya, udah mulai diem-dieman. Ini ada yang aneh nih sama si McBride ini. Hingga tiba-tiba ketika mereka melewati seorang pekerja di jalanan, McBride tiba-tiba membelokkan mobilnya dan menabrak pekerja itu hingga badannya terjepit. Orang itu terjepit di antara mobilnya McBride dan juga sebuah truk. Kai kaget banget lah. Semua orang juga mulai menaruh perhatian pada tragedi ini. Termasuk seorang wanita yang berniat untuk menyelamatkan pria yang sedang terjepit itu. Tanpa disangka, McBride malah menyerang wanita itu berkali-kali, seolah pekerja yang sedang terjepit itu tidak boleh mendapatkan pertolongan. Entah apa rencananya pada saat itu, pokoknya di sini Kai langsung mengeluarkan kapaknya dan memukulkannya kepada McBride yang sedang menyerang wanita itu.
Nah, disinilah menurut penuturan dari Kai, dia memukulkan bagian tumpul kapaknya itu ke McBride sebanyak 3 kali. Smash, smash, smash. Hingga akhirnya McBride berhasil dilumpuhkan. Nah, aksi heroik dan keberanian Kai inilah yang menjadikannya dia viral. Dia diwawancarai oleh Fox dan menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir, sampai dia yang bilang smash 3 kali tadi. Pokoknya Kai ini jadi national sensation, dibicarakan di mana-mana. Image-nya yang merupakan anak yang berasal dari broken home, kemudian menjadi tunawisma di Amerika dan menyelamatkan seorang warga, itu menjadi perbincangan yang sangat hangat. Namanya semakin harum setelah dia juga suka memberikan quotes atau kata-kata nasihat yang somehow relate dengan sebagian besar penduduk Amerika. Kai diundang ke berbagai acara televisi, podcast, bahkan masuk ke dalam acara bergengsi seperti Jimmy Kimmel Live. Makin meroketlah nama dia, yang dikenal sebagai pahlawan heroik dari jalanan. Sementara McBride, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata McBride ini mengalami gangguan jiwa. Dia berakhir di rumah sakit jiwa. Nah, beberapa bulan kemudian, masih di tahun 2013, nama Kai ini kembali menjadi perbincangan. Tapi bukan karena aksi heroik yang dia lakukan atau karena kata-katanya yang viral, tapi karena dia telah berubah menjadi seorang pembunuh. Pada Mei 2013, Kai sedang berada di Town Square, New York, dan seperti biasa, dia sedang mencari tumpangan tempat tidur. Bertemulah dia dengan seorang pria tua berusia 73 tahun bernama Joseph Galvey, atau kita panggil saja Galvey. Nah, sedikit tentang Galvey, ternyata dia tuh bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang pengacara sukses dan cukup dihormati di kalangan pengacara di sana. Pokoknya Galvey ini udah punya nama lah. Nah, pada saat itu, saat di New York Times Square ini, dia kasihan pada Kai dan mengajaknya untuk menginap. Merasa ini bukan hal aneh lagi untuk Kai, dia akhirnya ikut bersama Galvey. Tapi mereka tuh pergi nggak pakai mobil ya, tapi pakai kereta, karena kan emang niatnya buat numpang tidur, bukan numpang kendaraan gratis. Nah, beberapa hari kemudian, Galvey tidak bisa dihubungi, bener-bener lost kontak begitu saja. Ini membuat rekan-rekan kerjanya di kantor jadi khawatir dan akhirnya meminta polisi untuk memeriksa rumah Galvey. Dan ketika polisi masuk ke dalam rumah, mereka kaget ketika melihat Galvey sudah tergeletak tak bernyawa di kamarnya sendiri akibat luka benda tumpul. Cipratan cairan merah ada di mana-mana dan kondisi tubuhnya sudah hampir tidak bisa dikenali. Ini saking banyaknya luka di badan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Galvey dinyatakan meninggal akibat pukulan atau smash dari benda tumpul di sekujur tubuhnya. Nah, polisi langsung melakukan penyelidikan pada saat itu juga, hingga akhirnya mereka menemukan rekaman CCTV waktu di kereta yang memperlihatkan Galvey bersama Kai, seorang pahlawan internet beberapa bulan yang lalu. Polisi langsung memburu Kai dan tidak membutuhkan waktu lama, Kai berhasil ditangkap. Kai dianggap sebagai orang terakhir bersama Galvey dan selain karena ada bukti CCTV, ini diperkuat dengan tiket kereta yang ternyata masih dipegang oleh Kai. Akhirnya Kai ditangkap dan menjalani persidangan. Saat persidangan ini, Kai membela diri bahwa pada saat malam kejadian sebenarnya dia akan dilecehkan secara seksual oleh Galvey, sehingga akhirnya dia membela diri dengan melakukan penyerangan padanya. Namun, jaksa menolak pembelaan ini karena luka di tubuh Galvey itu dirasa terlalu brutal, kayak emang sengaja mau mukulin orang gitu. Maksudnya dia kan udah kakek-kakek ya, si Galvey ini. Kekuatannya itu akan jauh dibandingkan dengan Kai. Kalau emang niat untuk mempertahankan diri, ya udah sekali pukul aja gitu, atau 2 kali gitu, terus kabur. Nah ini tuh kan enggak, kayak emang niat buat ngebunuh orang dengan kapak tumpul yang dia miliki. Nah, karena pembelaannya itu ditolak, Kai yang dulu dipuja sebagai pahlawan internet akhirnya harus mendekam di penjara selama 57 tahun karena apa yang dia lakukan masuk ke dalam kasus pembunuhan tingkat pertama di Amerika Serikat. Untuk meme satu ini tidak kalah roller coaster dibanding meme sebelumnya. Meme ini memperlihatkan seorang anak yang nampak sedih, terlihat memilukan karena memang asal-usul meme ini juga tidak kalah menyedihkan. Meme ini biasanya digunakan dalam beragam konteks. Ada yang mengirim meme ini untuk menunjukkan kesedihan yang luar biasa, ada juga yang digunakan untuk menunjukkan ketidakpercayaan pada seseorang. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena backstory yang ada di balik meme ini. Oke, laki-laki yang ada di foto ini adalah Quaden Bayles dari Australia. Meme ini sebenarnya adalah sebuah video di tahun 2020 yang memperlihatkan Quaden yang sedang menangis. Alasannya bikin semua orang merasa iba. Quaden dikabarkan mendapatkan bully dari teman sebayanya di sekolah.
Jadi Quaden ini baru berusia 9 tahun dan dia menangis karena tidak mendapatkan teman dan bahkan malah dibully oleh teman-temannya karena penampilan fisiknya yang kerdil. Tidak ada yang mau berteman dengannya dan ia menganggap dirinya tidak pantas mendapatkan teman. Masih dalam video itu, Quaden mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sanggup dan ingin memilih untuk mengakhiri hidupnya saja. Tentu saja perkataan semacam ini yang keluar dari mulut anak berusia 9 tahun terdengar sangat menyakitkan. Apalagi untuk sang ibu yang memang sengaja merekam momen menyakitkan hati ini. Ibu mana yang tidak patah hatinya ketika mendengar anaknya ingin bunuh diri karena tidak bisa cocok dengan lingkungan sekolah. Sang ibu bahkan mengatakan bahwa anaknya ini tidak mendapatkan pengalaman yang baik dan menyenangkan seperti anak seusianya. Sang ibu yang bernama Yaraka ini mengupload video ini ke sosial media dan tidak lagi mengejutkan karena video ini viral. Niatnya, Yaraka mengupload video ini supaya orang-orang bisa lebih aware terhadap bully dengan menampilkan dampaknya secara nyata, yaitu anaknya sendiri. Video ini viral di mana-mana. Semua orang iba pada Quaden yang harus mengalami hal sekejam ini di usianya yang masih muda. Berbagai kalangan mulai menunjukkan dukungan untuk Quaden, dari orang biasa hingga selebritis. Terlihat dulu Hugh Jackman yang sama-sama berasal dari Australia memberikan dukungan dengan menyemangati Quaden dan dia mengajak semua orang untuk menghentikan bully. Pasca video ini muncul, gelombang dukungan untuk Quaden semakin besar. Apalagi setelah aktor yang memiliki kekerdilan juga yaitu Brad Williams itu ikut serta juga untuk memberikan dukungan untuk Quaden. Bahkan dia membuka donasi di GoFundMe. Tidak tanggung-tanggung, hasil dari donasi ini mencapai 475.000 US dollar atau sekitar miliaran rupiah. Dan tidak hanya itu, sebagai anak asli Australia, Quaden juga mendapatkan kehormatan besar dari tim rugby favoritnya yaitu Indigenous All Stars. Hingga pada akhirnya, semua dukungan ini tiba-tiba berubah menjadi serangan virtual karena muncul sebuah kabar bahwa Quaden sebenarnya bukan anak-anak. Setelah video Quaden menangis karena dibully viral pada awal 2020, sebuah akun Twitter atau X yang akunnya tuh anonim ya, dia mengunggah tweet yang mengklaim bahwa Quaden adalah seorang penipu. Akun tersebut menuduh bahwa Quaden sebenarnya adalah pria dewasa berusia 18 tahun. Netizen menemukan foto Quaden sedang berdiri di samping angka 18 yang besar. Mereka langsung yakin bahwa itu adalah pesta ulang tahun Quaden yang ke-18. Tidak hanya itu, bukti-bukti lain yang mendukung bahwa Quaden sebenarnya adalah orang dewasa juga ikut dilampirkan. Netizen mulai mengulik akun Instagram lama milik Quaden dan menemukan foto-fotonya yang tampil modis, mengenakan pakaian desainer, serta berfoto dengan beberapa public figure. Dari sinilah netizen percaya bahwa Quaden sebenarnya adalah seorang aktor profesional, model, atau influencer komersial yang udah lama berkecimpung di dunia hiburan, bukan anak laki-laki biasa yang mengalami bully. Jadi netizen menganggap bahwa Quaden ini adalah seorang remaja berusia 18 tahun yang berprofesi sebagai influencer dan memanfaatkan kekerdilannya itu untuk mendapatkan uang. Netizen merasa tertipu dan berubah arah. Dari yang tadinya mendukung menjadi sosok nomor satu yang menyerang Quaden, sang ibu dan keluarga besar. Akun Instagram Quaden itu langsung dibanjiri dengan beragam hate comment yang langsung tertuju pada Quaden. Makanya tadi kan di awal meme ini kan digunakan untuk konteks ketidakpercayaan pada seseorang. Ya ini maksudnya, meme ini digunakan pada mereka yang merasa kasihan padahal nggak kasihan. Karena mereka tahu kamu itu tuh lagi bohong gitu loh. Sama yang terjadi pada Quaden ini, yang diduga telah menipu netizen Australia hingga membuat mereka geram. Quaden mendapatkan serangan bully yang lebih ekstrim dibandingkan dengan apa yang dia terima di sekolah. Sungguh memilukan bukan? Tapi tunggu dulu sampai kalian tahu bahwa ini bukan bagian mengerikannya. Karena ternyata semua kebencian pada Quaden dan keluarganya dianggap sangat jahat dan tidak berdasar. Ternyata netizen Australia telah termakan hoax alias berita palsu. What? Rupa-rupanya, tuduhan Quaden berusia 18 tahun bahwa dia adalah seorang remaja, memanfaatkan kekerdilannya untuk mendapatkan uang, hingga berita bahwa dia adalah seorang influencer, itu semua adalah berita hoax alias palsu. Itu dilakukan oleh seseorang yang ingin menjatuhkan Quaden dan keluarganya. Yaudah, kita masuk dulu ke bagian berikutnya. Jadi, semua tuduhan miring soal Quaden adalah berita palsu alias hoax. Pihak keluarga memberikan klarifikasi mengenai foto Quaden di depan dekorasi angka 18 yang sempat viral.
Menurut keluarga Quaden, foto itu ternyata diambil di acara perayaan ulang tahun ke-18 milik sepupu Quaden. Jadi bukan Quaden yang ulang tahun, ternyata sepupunya. Netizen Australia malu gak sih ini? Kemudian untuk membuktikan pada semua orang bahwa Quaden memanglah anak berusia 9 tahun, sang ibu merilis press conference. Yara K. Bales, ibu dari Quaden, merilis dokumen hukum berupa akta kelahiran resmi Quaden kepada media. Dokumen tersebut mencantumkan tanggal lahir yang jelas bahwa Quaden lahir pada 13 Desember 2010. Hal ini menegaskan bahwa saat video itu direkam, yang Quaden lagi nangis karena dia dibully oleh teman-temannya di sekolah di awal tahun 2020, Quaden memang resmi berusia 9 tahun. Tidak hanya itu, stasiun televisi nasional Australia seperti SBS akhirnya ikut membantu membersihkan nama Quaden. Mereka menayangkan ulang cuplikan dokumenter lama saat Quaden masih berusia balita, membuktikan bahwa pertumbuhan dan transformasinya sebagai anak dengan kondisi kerdil adalah nyata, bukan acting. Wah, di sini netizen langsung shock dong. Apalagi buat mereka yang sudah menghujat. Setelah mengetahui fakta bahwa mereka selama ini benar-benar membuli anak berusia 9 tahun yang sedang mengalami trauma berat, banyak netizen yang menghapus unggahan kebencian mereka dan menuliskan permohonan maaf secara terbuka. Gila ya, anak usia 9 tahun dapat fitnah sekejam itu. Kayak berasa gimana gitu, kasian loh. Dia udah dapat bully di sekolah dan malah mendapatkan bully yang lebih ekstrim dari netizen. Nah, sebagai bentuk tamparan keras, pihak keluarga Quaden akhirnya tidak menggunakan uang donasi sepeser pun. Keputusan keluarga Quaden untuk menyumbangkan seluruh uang donasi sebesar $475.000 ke Badan Amal menuai pujian luar biasa dari netizen. Langkah transparan ini dinilai sebagai tamparan keras bagi para penuduh, sekaligus membuktikan kepada dunia bahwa niat awal sang ibu merekam video itu dan menguploadnya ke media sosial murni untuk melawan bully, bukan demi uang. Pada akhirnya, klarifikasi ini menjadi momentum penting yang menyadarkan banyak orang tentang betapa berbahayanya penyebaran hoax dan cyberbullying. Namun, kata pepatah, setelah badai pasti akan ada pelangi. Seperti di kasus sabotase Johnson & Johnson yang pernah kita bahas di video ini ya, di mana mereka bisa bangkit kembali. Kalian harus nonton ya BTW. Nah, di sini Quaden juga sama keluarganya akhirnya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Quaden sekarang udah jadi aktor besar loh. Bahkan kemarin dia dilirik sama sutradara besar dunia yaitu George Miller buat main di film Furiosa. Itu dia main film sama Anya Taylor-Joy sama siapa lagi tuh. Ya pokoknya itu deh. Nonton gak? Gue sih nonton, tapi gue lupa sih namanya siapa. Enggak, gue gak nonton. Oke guys, itu dia meme yang memiliki backstory mengerikan. Ini meme-nya cuma 2 ya, tapi panjang. Tapi ya, seperti yang kita bilang tadi, kayak roller coaster. Dibikin naik, terus turun, naik lagi sama backstory-nya. Yang satu sad ending, yang satu happy ending. Seperti hidup lah ya, kita mau sad atau happy ending itu tergantung pada pilihan kita sekarang. Nyambung gak sih? Pokoknya jangan disamain ya sama si Kai, si pembuat kata-kata alias quote tadi. Apa sih gue ngomong apa? Pokoknya serem deh. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.